Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih solihah, berjumpa lagi dengan Pak Dani. Kita akan membahas mata pelajaran akidah akhlak. Kita sudah sampai materi bab ke-9, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Ya, anak-anak, kita akan mempelajari bab ini. Slide 2. C colon backslash Nah. backslash alien side. C colon C rect picture one image. Agatka group object alien bawas alas adu rukan. Nah, ingatkah kalian bahwa salah satu rukun iman Sadu rukan. Iman badala. adalah iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian mengaku sebagai orang yang beriman kepada Rasul Allah, maka kita harus tahu nama-namanya, bagaimana sifat-sifatnya, dan apa tugasnya, bagaimana cara mentaatinya. Yang paling penting nih, bagaimana kalian bisa meneladani akhlak dan pribadi para Rasul serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yuk, agar lebih paham, kita pelajari mata pelajaran berikut ini. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang keempat yang wajib kita percayai dan kita yakini, seperti yang kita ketahui bahwa umat manusia sangat sering melakukan perbuatan dosa sejak ribuan tahun yang lalu, sejak anaknya Nabi Adam, ya. Yang pertama, Qabil membunuh Habil. Itu manusia pertama yang melakukan dosa besar. Nah, lalu Rasul diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia ke jalan yang benar sehingga bisa selamat dunia dan akhirat. Slide 3. C colon backslash alienware 17 back media. C picture 2 period. Magna Berryman kepada Nabi dan Rasul Allah. Nah, sekarang kita pelajari ya makna beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Siapa ini? Nabi siapa ini? Yang punya bahtera besar? Siapa namanya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, ada berapa Nabi dan Rasul yang wajib kalian imani? Nah, kalian pasti tahu ya, disimpan jawabannya. Beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dunia dan akhirat. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib untuk menyampaikannya kepada umatnya. Nih perbedaan Nabi dan Rasul ya. Kalau Rasul diberi wahyu, dia wajib menyampaikannya kepada umatnya. Namun kalau Nabi, dia juga dapat wahyu, namun wahyu tersebut untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Itu perbedaannya. Sehingga
seorang rasul pasti adalah seorang nabi. Tetapi nabi belum tentu rasul. Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nama-namanya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 25 orang. Nah, ya, tapi di luar itu masih banyak sekali ya. Nabi itu luar biasa, banyak nabi. Ya, Rasul juga. Nah, Rasul itu ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. 25 Nabi. Nah, 25 Nabi, Dan, Rasul, Betula. Rasul, Dan, Nab, period, Orang, period, 25. Period, 25 25 Nabi dan Rasul itulah yang wajib diketahui oleh setiap umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, adapun nama-nama nabi yang wajib kita ketahui adalah, nih, coba dibaca ya. Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Ibrahim, Nabi Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Ya. Terus Musa, Harun. Ada lagunya. Coba Pak Dani nyanyikan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatamul anbiya Muhammad al-Mustafa. Dihafalkan, oke? Kita harus hafal 25 nabi. Oke? Nabi, PNG. Nabi dan Rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban tugas suci dan mulia, menyampaikan wahyu dan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surah Al-An'am ayat 48. Nabi dan Rasul diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya terbatas pada umat tertentu, seperti Nabi Musa alaihi salam. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk bangsa Israel.
2, 2, 2. Picture. Slide 7. Seat Spelka. Seat Muhammad Sapiri. Nabi Saleh was Nah, Nabi Shu'aib alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Madian. Begitu juga dengan nabi dan rasul lainnya. Mereka diutus untuk bangsa tertentu saja. Nah, akan tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua umat manusia yang ada di planet bumi ini, karena beliau sebagai Rasul akhir zaman. Slide 8. //. Picture 1. Ya, anak-anak, itulah tadi sedikit penjelasan tentang Nabi dan Rasul. Ini nggak usah dikerjakan. Yang anak-anak harus kerjakan pada hari ini adalah menghafal 25 Nabi dan Rasul. Ya, setelah dihafal boleh dikirim lewat voice note, ya. Boleh menggunakan lagu, boleh tidak, ya. Tapi lebih enaknya, ya, biar anak-anak cepat hafal, menggunakan lagu seperti tadi yang Pak Dani contohkan. Oke, baik, demikian yang bisa Pak Dani sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.